Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Elva Syafatur Rahmah. Saya dari kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Menganting Gresik, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan materi singkat tentang sejarah, yaitu teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang agama Islam itu tidak bisa lepas dari yang namanya beberapa teori. Agama Islam masuk ke Indonesia dimulai dari daerah pesisir pantai, kemudian diteruskan ke daerah pedalaman oleh para ulama atau penyebar agama Islam. Mengenai kapan Islam masuk ke Indonesia dan siapa pembawanya, terdapat beberapa teori yang mendukung. Untuk lebih jelasnya, ada pandangan yang mengemukakan adanya teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Jadi, proses masuk dan berkembangnya ajaran Islam ke Indonesia menurut Ahmad Mansur, seorang sejarawan, yaitu Ahmad Mansur Suryanegara, dalam bukunya berjudul Menemukan Sejarah, terdapat 3 teori, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Ketiga teori tersebut memberikan jawaban tentang permasalahan waktu masuknya Islam di Indonesia dan tentang penyebar atau pembawa agama Islam ke Nusantara. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu tentang teori-teori tersebut. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Menurut teori Gujarat ini berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Pembawanya berasal dari Gujarat sendiri, dari daerah Mumbai yang ada di India. Dasar dari teori ini adalah kurangnya fakta yang menjelaskan perang bangsa Arab dalam menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Teori ini juga diperkuat dengan adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai, yaitu bernama Malik As-Soleh tahun 1297 Masehi yang mempunyai corak Gujarat. Hal ini juga bersumber dari Marco Polo Italia yang pernah singgah di Perla pada tahun 1292 Masehi. Marco Polo menceritakan bahwa di Perla sudah banyak penduduk yang memeluk Islam dan banyaknya pedagang Islam dari India yang menyebarkan ajaran Islam ke Indonesia. Nah, yaitu yang kedua, teori Mekah. Teori Mekah itu berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab. Dasar dari teori ini yaitu pada abad ke-7, tahun 674 Masehi di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam. Para ahli mendukung teori ini menyatakan bahwa pada abad ke-13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Jadi masuknya agama Islam di Indonesia terjadi jauh sebelum abad ke-13, yaitu tepatnya pada abad ke-7 yang berperan besar masuknya Islam ke Indonesia, yaitu bangsa Arab itu sendiri. Yang ketiga yaitu teori Persia. Teori Persia berpendapat bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Persia atau Iran. Dasar dari teori ini adalah kesamaan budaya Persia dengan budaya masyarakat Islam di Indonesia, seperti peringatan 10 Muharram atau meninggalnya Hasan dan Husain cucu Nabi Muhammad yang sangat dihormati orang Islam yang ada di Iran. Nah, di Sumatera Barat, peringatan tersebut ternyata juga ada yang dikenal dengan upacara tabut, sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur suro. Kesamaan ajaran Sufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran yaitu Al-Hallaj juga merupakan pendukung dari ajaran dasar dari teori Persia. Penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat juga merupakan dasar dari adanya teori Persia. Bukti dari teori Persia yaitu ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1419 yang ada di Gresik. Pendukung dari teori Persia ini adalah Umar Amir Hussein dan Hussein Jaya Diningrat. Jadi hari ini kita sudah membahas 3 teori masuknya agama Islam ke Indonesia, yaitu
Yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Mekah, dan yang ketiga teori Persia. Nah, adanya ketiga teori tersebut pada dasarnya masing-masing memiliki kebenaran dan kelemahan. Maka dari itu, berdasarkan teori tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai pada abad ke-7 dan mengalami perkembangan pada abad ke-13. Sebagai pemegang peranan terpenting dalam penyebaran agama Islam ialah bangsa Arab, bangsa Persia, dan dari Gujarat atau India. Proses masuk dan berkembangnya agama Islam ke Indonesia itu dengan cara damai, yaitu dengan melalui beberapa jalur seperti perdagangan. Mereka juga bergaul dengan penduduk Indonesia, jadi dengan mereka bergaul atau berinteraksi, mereka lebih cepat menyebarkan agama Islam di Indonesia, dan pedagang tersebut ada yang menetap dan mendirikan perkampungan juga. Selanjutnya ada juga orang luar yang Islam dengan orang Islam lokal, yaitu dari Indonesia sendiri menikah. Jadi menyebarnya agama Islam di Indonesia ini semakin luas dan cepat karena ada perdagangan dan perkawinan. Lalu muncullah tokoh-tokoh ulama atau mubalik yang menyebarkan Islam di pendidikan, yaitu dengan mendirikan pondok pesantren. Nah, setelah tamat dari pondok pesantren, biasanya para pemuda itu menjadi juru dakwah sebagai mubalik untuk menyebarkan agama Islam di daerahnya masing-masing. Selain karena perdagangan dan pendidikan, masuknya agama Islam itu juga karena budaya atau kesenian seperti gamelan dan pertunjukan wayang, sehingga menyebarkan agama Islam lebih mudah diterima oleh bangsa Indonesia melalui kebudayaan dan kesenian pada saat itu. Ada juga yang sangat mendukung ajaran Islam di Indonesia, yaitu adanya para wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, bisa disebut dengan Wali Songo. Jadi masuknya Islam ke Indonesia itu dengan cara damai, yaitu dengan perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan, bukan karena kekerasan. Juga didukung oleh 3 teori, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua dan jangan patah semangat. Terus belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.